Halo guys, selamat datang di channel Ngoceh Film. Pernah nggak sih kalian dapat pertanyaan filosofis? Mana yang duluan? Ayam ataupun telur? Nah, film yang mau kita bahas hari ini punya pertanyaan yang jauh lebih berat buat iman kita semua nih coy. Mana yang duluan? Cerot-cerotan dulu ataupun sayang-sayangan? Film ini berjudul Dari judulnya aja udah kelihatan nih. Ini film gak pakai basa-basi, gak pakai kode-kodean. Kamu udah makan belum? Gak ada pertanyaan yang seperti itu, cuy. Pokoknya tuh the point banget nih cuy, kayak tagihan pinjol. Intinya ini adalah film tentang dua orang yang coba ngebuktiin. Bisa nggak sih hubungan yang mulai dari kasur berakhir di pelaminan? Ataupun malahan berakhir jadi musuh grup di kantor? Oke, siapin cemilan, matiin lampu, kunci pintu kamar, biar nggak ketahuan mama kalian nih cuy. Dan mari kita bedah gimana jadinya kalau nafsu lebih cepat larinya daripada perasaan. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Awal film diperlihatkan seorang pria yang baru saja keluar dari apartemennya. Pria ini bernama Gongsu. Terlihat Gongsu baru saja bangun dari tidurnya dan juga langsung bergegas ke minimarket. Di sisi lain terlihat ada wanita yang sangat cantik yang sedang berolahraga pagi yang dikombinasikan dengan gerakan naik turun yang dinamis. Wanita ini bernama Suyong yang ternyata dia dan juga Gongsu bekerja di sebuah perusahaan yang sama cuy. Gongsu bekerja di perusahaan pakaian dalam sebagai desainer. Hal yang menariknya adalah Gongsu tinggal juga di apartemen yang sama dengan Suyong. Dan juga kamar mereka itu juga bersebelahan. Yeah, boy. Suatu ketika, Gongsu yang baru saja keluar dari minimarket sambil nongkrong-nongkrong tipis nih cuy. Dia melihat Soyong yang baru saja pulang olahraga. Sontak, dia langsung menutupi wajahnya karena sangat malu. Dan setibanya di apartemen, Gongsu nampak terbayang-bayang dengan kecantikan Soyong. Hal itu membuat ia menghayal untuk melipat selimut bersama dengan Soyong. Cie, cie, uhuy. Keesokan harinya, di tempat kerja, Pak Bos dan juga manajernya yang bernama Lee sedang berdiskusi. Terlihat juga ada Gongsu yang sedang membuat desain terbarunya. Dan tak lama kemudian, muncullah Suyong dengan membawa produk barunya dan juga langsung melapor hasil jualan ke Pak Bos. Gongsu yang gabut kemudian membersihkan patung manekin. Akan tetapi jari telunjuknya itu malah tersangkut di celah gua patung tersebut. Hal itu membuatnya sangat malu. Gongsu pun kemudian izin keluar ke apotek untuk membeli obat. Saat Gongsu mengobati jarinya, terdengar suara dari semak-semak pohon. Kemudian dia memeriksa dan juga menemukan sebuah kotak tua. Saat dibuka, terdapat surat dan juga sebuah gelang. Ia pun membaca surat tersebut dan di surat itu tertulis, "Gelang ini ajaib dan ini membuat wanita jatuh hati padamu." Anjay, parah banget cuy. Tapi jika digunakan berlebihan akan dapat membahayakanmu. Dia kemudian berpikir bahwa ini adalah prank dari orang lain. Akan tetapi, ia melihat bahwa gelang itu memiliki desain yang indah yang membuat dia akhirnya memakai gelang itu juga, cuy. Saat Gongsu menggunakan gelang itu, dia merasakan dirinya itu paling keren sedunia. Di dalam hati dia berkata, "Keren banget gua cuy." Di tempat kerja terlihat Suyong yang sedang mendadani seorang wanita yang bernama Nona Zu. Walaupun namanya Zu, tapi nggak punya kebun binatang nih cuy. Dia cuma punya apam basah. Nona Zu ini adalah foto model di perusahaan tersebut. Setelah sesi foto selesai, Nona Zu pun kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki karena rumahnya itu dekat dari tempat kerjanya tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Nona Zu diikuti oleh dua pemuda akamsi yang ternyata ingin mencicipi apam basah miliknya. Dari kejauhan, Gongsu pun melihat hal tersebut. Dia berniat untuk membantunya, akan tetapi dia sangat ragu dikarenakan melihat dua pemuda itu memakai alat pemukul yang bisa membuat wajah gantengnya itu hancur berantakan. Namun sebagai pemeran utama di film ini, dia pun menunjukkan jati dirinya. Dikira cupu, ternyata culun. Waduh.
Di saat kedua pemuda itu ingin memukulnya, seketika gelang ajaib Gongsu mengeluarkan cahaya yang membuat pemuda itu tiba-tiba terdiam. Dia berhasil menumbangkan mereka dan Nonazu pun menghampirinya dan juga berterima kasih. Kemudian tanpa sengaja Nonazu melihat cahaya dari gelang ajaib Gongsu yang membuatnya langsung jatuh cinta kepadanya. Bejai, bisa gitu ya Ci? Gue jadi pengen juga punya gelang itu anjay. Tak lama kemudian, Nonazu mengajak Gongsu untuk menemaninya berenang di sebuah hotel terdekat. Setelah kecapean bareng nih cuy, Gongsu merasa senang telah menemukan gelang tersebut. Esok harinya di tempat kerja, terlihat Pak Bos sedang pusing karena desain Gongsu yang sangat buruk mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan. Gongsu dan juga Soyoung merasa bersalah karena mereka berdua mengajarkan desain tersebut. Gongsu kemudian mencari ide untuk merubah konsep desain yang lebih modern. Dan saat mencari desain, teman kerja Gongsu menegurnya dan berkata, "Mengapa matamu menghitam?" Mendengar hal itu, Gongsu pun bergegas ke toilet dan melihat matanya yang ternyata benar-benar terlihat hitam. Saat itu, Gongsu mengingat surat dari gelang ajaib tersebut. Gongsu kemudian melepaskan gelang ajaibnya itu dan seketika matanya gosong kembali menjadi normal. Akhirnya Gongsu mengerti cara kerja dari gelang tersebut. Sore harinya, Gongsu menemui Soyoung dan juga mengajaknya untuk makan malam. Akan tetapi, Soyoung menolak karena dia ingin pergi mencari bahan untuk proyek barunya. Malam pun tiba. Terlihat Gongsu sedang lembur di tempat kerja untuk menyelesaikan desain barunya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Gongsu menunggu kepulangan Suyong di depan apartemennya. Yang ternyata Gongsu ingin berbicara empat mata dengannya. Suyong akhirnya membawa masuk ke dalam apartemennya. Dan tanpa basa-basi, Gongsu memberikan sebuah cincin kepada Suyong sebagai tanda cintanya. Akan tetapi Suyong langsung menolaknya cuy. Waduh, sabar ya bang ya, sabar. Dan saat Gongsu ingin kembali ke kamarnya, dia meminjam toilet Suyong. Di dalam toilet itu, Gongsu ingin memakai gelang ajaibnya yang bertujuan agar dia bisa mendesain apartemen mereka berdua. Gongsu pun kemudian berubah pikiran dan dia tak mau menggunakan mode tersebut untuk mendapatkan hati Suyong. Nice bang, nice banget bang. Gue suka gaya lu cuy. Nice. Di hari berikutnya, Gongsu menemui wanita yang ternyata itu adalah mantan bosnya sekaligus saingan perusahaannya sekarang. Terlihat mantan bos Gongsu marah karena kedatangannya. Dengan penuh emosi, mantan bosnya itu mendekati Gongsu. Berkat gelang ajaib itu, seketika mantan bosnya berubah sifatnya menjadi sangat baik padanya dan mengajak Gongsu melihat hasil desainnya. Gak lama kemudian Gongsu mencoba desain kasur terbaru buatan mantan bos tersebut. Akhirnya Gongsu untuk pertama kalinya mencoba ngebor apa milik mantan bosnya coy. Setelah selesai melakukan test drive, Gongsu kemudian mengambil file desain mantan bosnya itu. Esok harinya, Gongsu memberikan desain tersebut kepada Pak Bos yang membuat Pak Bos itu langsung kagum kepada Gongsu. Bos Gongsu tidak mengetahui asal-usul desain tersebut. Dia hanya mengira bahwa itu karya Gongsu sendiri. Dan saat siangnya nih cuy, di taman kota terlihat ada Gongsu sedang mengintai Soyoung. Tak lama setelah itu muncul lagi pria tua yang sedang sagene dan ingin menyeruduk Soyoung. Melihat hal itu, Gongsu bergegas ingin membantunya. Tapi dia kurang gercep nih cuy. Dan harus ditikung oleh Bang Lee, manajernya sendiri cuy. Setelah itu, Lee memberikan sebuah kalung pada Suyong. Gongsu pun yang cemburu langsung menelpon Lee untuk segera kembali ke kantor. Karena ada masalah darurat. Setelah Lee pergi, Gongsu langsung menghampiri Suyong dengan memakai gelangnya yang membuat Suyong langsung terpesona. Dan terjadilah adu test drive bibir di antara mereka berdua cuy. Namun saat lagi keenakan, Wongsu malah terkejut dan membuatnya mimisan. Makanya belajar dulu lah cuy, jangan seenak nyeruputnya. Kita kembali ke kantor lagi di mana Gongsu dan juga Suyong sedang diproduk desainnya untuk dipresentasikan. Mereka berdua terlihat saling ngobrol asyik tapi hal itu malah harus terputus karena tiba-tiba saja ada telepon masuk dan ternyata itu adalah Pak Lee.
Gongsu yang mendengar pembicaraan mereka berdua nampak sangat cemburu. Sepulangnya Gongsu ke apartemennya, dia teringat hubungan Lee dan juga Suyong, sehingga membuatnya itu langsung bad mood dan mengeluarkan raut wajah cemburu. Tiba-tiba dia malah terbayang Suyong dan juga Pak Lee sedang melakukan test drive bersama. Hal itu malah membuatnya semakin depresi. Tanpa pikir panjang, dia pun menuju kamar Suyong dengan memakai gelangnya. Dan gak lama kemudian, mereka pun melakukan pengoboran apam basah di dalam kamar tersebut, baik pagi, siang, maupun malam. Namun, walaupun mereka sering melakukan hal itu bersama nih coy, hal itu malah nggak membuat Gongsu puas karena Soyong tidak mengenali dirinya saat mereka melakukan hal itu. Gongsu yang tulus mencintai Suyong, dia memutuskan untuk tidak menggunakan gelang tersebut lagi. Kemudian Gongsu merubah pola hidupnya, di mana dia lebih rajin dan juga tepat waktu saat bekerja. Hari demi hari, Suyong melihat perubahan daripada Gongsu dan menjadi sangat tertarik dengannya. Nice. Pada suatu hari, perusahaan Gongsu mendapatkan klien. Saat itu, orang yang presentasi adalah Suyong. Gongsu memberikan kejutan dengan menyisipkan kata romantis di dalam layar presentasi itu. Dan hal itu membuat Suyong pun sangat senang sambil tersenyum mesra. Beberapa minggu kemudian, Gongsu dan juga Suyong pun akhirnya berpacaran. Gongsu sudah melakukan hal yang benar. Dia nggak mau terjebak menggunakan gelang ajaib tersebut. Lalu dia memutuskan untuk melempar gelang ajaib itu ke sungai dan film pun tamat cuy. Nah, apa yang bisa kutip dari alur cerita film kita hari ini cuy? Coba teman-teman diskusikan di kolom komentar. Oh iya, buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share. Agar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita film yang menarik dan yang pastinya seru banget cuy. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu videonya. Gue Syawal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.